Salam, bertemu kembali dalam program Minute of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini saya akan berbicara dengan tema mempertahankan keselamatan. Sakit dalam perjuangan hanya sementara, tapi jika menyerah maka rasa sakit itu akan terasa selamanya. Di dalam Ibrani 10 ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam memperjuangkan yang berat. Menjadi orang Kristen adalah anugerah. Begitu mudahnya kita menerima keselamatan. Hanya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengaku dosa, maka detik itu juga kita menjadi selamat. Namun, untuk mempertahankan keselamatan yang sudah diterima, kita harus berjuang agar tidak lagi jatuh dalam dosa yang lama. Di dalam Ibrani 10 ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Godaan dan ejekan yang diterima dari teman-teman duniawi pasti kita terima, sebab tantangan dan penderitaan, apalagi ketika kita mengingat kenikmatan hidup dalam dosa, maka hal ini akan meningkatkan pergumulan yang berat dalam hati kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Dulu sebelum menjadi orang Kristen, bisa seenak udelnya memakai uang milik kita, tidak taat pajak, tidak taat perpuluhan, membeli benda-benda yang memuaskan kedagingan. Namun ketika sudah menjadi orang percaya, kita harus menyadari bahwa segala uang dan harta benda ini bukanlah milik kita, tetapi hanya sekedar titipan milik Tuhan. Dengan demikian kita tidak bisa sebebas-bebasnya mempergunakan uang ini untuk memuaskan seluruh kemauan kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Itu sebabnya selalu ada orang yang melepaskan keselamatannya demi semangkok kacang merah, entah demi uang, entah demi kepuasan duniawi, agar mereka bisa gonta-ganti pasangan atau kawin cerai. Ibrani 10 ayat 36 firman Tuhan mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi, mudah menerima keselamatan, namun mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima butuh ketentuan dan ketaatan. Ibrani 10 ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menengahkan kedatangannya. Jangan katakan Tuhan masih lama datangnya. Mungkin kedatangannya secara global masih lama, namun kedatangannya secara pribadi bisa kapan saja, bisa sekarang, bisa besok, sebab hari kematian bisa datang kapan saja. Dalam Ibrani 10 ayat 38 sampai 39, firman Tuhan mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Jangan tergoda pada kenikmatan duniawi lagi. Bertahanlah hidup dalam kebenaran setitik iota pun. Jangan pernah kita berpikir untuk mundur menjadi orang percaya. Roma 11 ayat 20, sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jangan jadi Kristen tomat, yaitu tobat lalu kumat. Satu saat kemurahan Tuhan di dalam kasih karunia bisa terlepas. Itu sebabnya hargai dan hormati keselamatan yang sudah kita terima dengan hidup takut dan gentar akan Allah. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangannya hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Hai orang Kristen, jangan main-main lagi. Jangan anggap enteng kemurahan Allah. Jangan sampai kita kena potong. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Biar menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.